Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi pada mata kuliah ekonomi politik yang kali ini materi kita adalah tentang ekonomi politik Indonesia pada era Orde Lama. Ya, era Orde Lama itu berarti semasa pemerintahan Presiden Soekarno. Ya, teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita bicara bagaimana kebijakan ekonomi politik pemerintah kolonial, mulai dari upaya reformasi di awal pemerintahan kolonial itu, ya, reformasi ekonomi tapi gagal, yang bahkan berujung pada Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro saat itu. Kemudian berlanjut ke kebijakan tanam paksa, lalu kemudian kebijakan liberalisasi ya pada akhir abad ke-19 sampai awal abad 20, lalu muncul Perang Dunia I yang menyebabkan The Great Depression secara global dan sebagainya. Nah, tentu kondisi dan kebijakan politiknya berbeda ketika kemudian kekuasaan itu ada pada elit lokal, ada pada masyarakat kita sendiri, kita dipimpin oleh orang kita sendiri begitu. Nah, dan ini diuji pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di era Orde Lama. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara pemerintahan Bung Karno atau era Orde Lama, itu kan berlangsung, kita bisa menyebutnya sejak tahun 1945 ketika proklamasi kemerdekaan itu dibacakan oleh beliau dan Hatta gitu ya, sampai dengan akhir pemerintahan beliau pada tahun 1967. Meskipun secara de facto beliau sudah kehilangan kekuasaan sejak 1965 pasca peristiwa G30S itu. Nah, tetapi teman-teman, masa pemerintahan Orde Lama ini kita bisa bagi menjadi 3 fase sebenarnya. Fase atau periode pertama itu adalah periode Perang Kemerdekaan, yaitu pada tahun 45 sampai 49. Ini kan kemerdekaan sudah diproklamasikan tapi belum mendapat pengakuan internasional, sehingga kita sangat struggling saat itu dalam perjuangan kemerdekaan yang berdarah-darah selama kurang lebih 4 tahun. Sampai kemudian kita akhirnya diakui kemerdekaannya pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Nah, lalu fase kedua adalah fase 1950 sampai dengan tahun 55 gitu ya, 50 sampai 55 lah gitu ya. Itu adalah fase demokrasi parlementer. Nah, fase ini ditandai dengan pemerintahan yang ada di bawah seorang Perdana Menteri yang juga dicirikan dengan instabilitas politik saat itu karena sedikit-sedikit kabinet berganti, sedikit-sedikit kabinet dimakzulkan dan sebagainya. Kemudian fase ketiga adalah fase demokrasi terpimpin yang diumumkan Bung Karno pada tahun 55 ya, sampai dengan terakhir masa jabatan beliau tahun 65 itu. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita bicara pada fase pertama, yaitu pada fase Perang Kemerdekaan antara tahun 45 sampai dengan 49. Nah, tentu dalam situasi perang seperti itu gitu ya, terjadi semacam ketidakjelasan siapa sebenarnya yang berkuasa di tanah, di wilayah negara yang sekarang kita kenal dengan Indonesia ini. Jadi satu sisi ada pihak yang mengklaim dirinya sudah merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri di bawah Bung Karno. Di sisi lain, Belanda kembali datang ke Indonesia dengan kekuatan militernya dan mengklaim sebagai pemerintahan yang sah di tanah ini. Nah, pertanyaannya kemudian ketika ada dua kekuasaan seperti itu di tanah yang sama, siapa yang akan didengar oleh pelaku ekonomi? Kebijakan siapa yang akan diikuti? Nah, inilah yang membuat kemudian pada masa ini terjadi kemunduran ekonomi yang luar biasa dahsyat ya. Di samping memang fase ini juga merupakan fase di mana pemerintah militer Jepang itu meninggalkan warisan beban ekonomi yang tidak sedikit gitu, yang tidak kecil gitu. Bebannya besar sekali karena mereka tidak hanya menguras sumber daya alam kita, tetapi juga menguras SDM kita, sumber daya manusia kita, melalui kebijakan Romusa.
kerja paksa yang untuk membantu Jepang memenangkan perang Pasifik waktu itu. Nah, jadi di satu sisi ekonomi sedang rusak-rusaknya, di sisi lain kita menghadapi perang fisik melawan Belanda. Jadi situasi itu sangat sulit. Nah, sehingga pada periode ini teman-teman, karena situasinya perang, terjadi bukan pembangunan yang terjadi, justru pengerusakan yang terjadi. Banyak infrastruktur yang pernah dibangun di masa kolonial itu dirusak untuk kepentingan perang. Ya. Jembatan misalnya ya, bahkan pabrik gitu ya, itu banyak yang dibakar. Supaya apa? Untuk melemahkan kekuatan finansial dari musuh. Karena kalau kekuatan finansial musuh lemah, maka ada kemungkinan kita untuk memenangkan perang. Nah, waktu itu Tentara Nasional Indonesia ya itu melakukan perang gerilya. Gerilya itu masuk hutan, keluar hutan bentar, serang, masuk hutan lagi begitu. Nah, dalam perang gerilya itu banyak sekali infrastruktur yang dirusak. Ya, jembatan ini untuk menghambat mobilitas tentara Belanda gitu ya. Bahkan pabrik-pabrik juga banyak yang dibakar. Ada kebijakan bumi hangus waktu itu. Nah, kebijakan ini teman-teman tidak hanya diambil oleh pemerintah Republik yang baru ini, tetapi juga diambil oleh Belanda itu sendiri. Ya, mereka mencoba untuk memangkas pergerakan militer Indonesia dengan cara apa? Dengan cara merusak banyak sekali infrastruktur yang waktu itu vital perannya gitu. Nah, pada masa-masa ini sumber pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia itu banyak dari ekspor secara gelap gitu ya, ekspor hasil-hasil perkebunan rakyat dijual ke Singapura, kopi apa segala macam gitu ya. Nah, akses ekspor ini yang kemudian dirusak oleh Belanda. Mulai dari jalur suplainya di darat itu dirusak, jalanan, jembatan dan sebagainya, sampai dengan Belanda memblokade wilayah laut di Selat Malaka yang menghubungkan daratan Indonesia dengan Singapura. Karena pusat perdagangannya waktu itu di Singapura. Itu membuat semakin lemah tentu kapasitas finansial kita. Ya. Nah, di sisi lain para pejuang kemerdekaan kita juga melakukan hal yang sama. Ada tambang yang dikuasai oleh militer Belanda di pertambangan timah di Sumatera itu juga diganggu meskipun tidak bisa dirusak dengan efektif. Banyak jembatan dan segala macam itu dirusak juga oleh para gerilyawan kita. Nah, sehingga pada fase ini bukan pembangunan yang terjadi, justru pengerusakan infrastruktur yang terjadi. Dan ini akan meninggalkan beban yang sangat berat setelah kita mendapat pengakuan kemerdekaan. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada masa itu ya kita sumber pendanaannya kan hanya mengandalkan yang tadi ekspor perkebunan, yang itu pun diblokade oleh Belanda. Tapi juga kita mendapat banyak bantuan dari rakyat sukarela gitu untuk menyumbangkan uangnya untuk proses perang kemerdekaan. Ada juga yang membantu kita di dunia internasional, ya. Dengan diplomasi beras itu kita dapat bantuan dari India juga, kemudian dari macam-macam lah, dari negara-negara yang bersimpati kepada kita gitu ya. Nah, sama kayak kita sekarang ngasih bantuan ke Palestina misalnya kan yang belum merdeka gitu ya. Kurang lebih kayak gitu dulu orang luar membantu perang kemerdekaan kita itu gitu. Nah, sedangkan Belanda teman-teman selain tentu dari pemerintahnya sendiri, pemerintah Belanda, mereka juga mendapat bantuan internasional. Dari mana? Dari Amerika, dari mana? Dari Eropa gitu ya. Termasuk juga mereka masih menguasai beberapa perusahaan tambang di dalam negeri kita. Nah, jadi itu yang terjadi pada fase ini, terjadi dualisme kepemimpinan, dualisme pemerintahan antara pemerintah kolonialis sendiri dengan pemerintah republik yang baru. Nah, sehingga ekonomi kita sangat kacau, gitu ya, sangat kacau. Oke. Nah, sampailah kemudian kita pada fase sejarah di mana Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia setelah melalui konferensi meja bundar.
Nah, kenapa konferensi, kenapa Belanda pada akhirnya bersedia untuk berunding, padahal dia perang mati-matian berdarah-darah melawan kita, kenapa kemudian bersedia berunding? Dan secara militer mereka jauh lebih kuat dari kita sebenarnya. Tapi mereka bersedia untuk berunding itu kenapa? Karena mereka sudah kehilangan banyak sekali uang untuk membiayai perang itu. Karena mereka kan baru selesai ikut perang dunia kedua juga gitu ya, langsung disambung dengan perang kemerdekaan di Indonesia, itu mereka udah kehabisan duit sebenarnya. Kemudian kita mendapat dukungan dari dunia internasional. Ada desakan diplomatik secara internasional yang menuntut Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain juga ternyata kekuatan TNI itu meskipun dia baru berdiri, strukturnya belum matang gitu ya, tetapi ternyata memberikan perlawanan yang menyulitkan Belanda. Ya, ini membuat mereka kemudian terpaksa harus berunding. Amerika bahkan waktu itu ingin menghentikan bantuan mengancam kepada Belanda untuk menghentikan, membatalkan seluruh bantuan kepada Belanda. Kenapa? Ya, karena waktu itu Amerika terkesima gitu dengan kemampuan TNI dalam memberantas PKI Madiun tahun 48. Bayangkan tahun 48 itu kita masih perang melawan Belanda, ya. TNI kita baru berdiri, ya. Kapasitas kemampuannya masih sangat terbatas, tapi bisa mengalahkan pemberontakan PKI. Ini membuat terkesan Amerika. Karena saat itu musuh utama Amerika adalah komunisme. Jadi kalau TNI bisa melawan PKI, melawan komunis di dalam negeri, berarti ini pemerintah ini masih bisa diandalkan, masih bisa diajak kerjasama kan kira-kira gitu. Sehingga mereka memihak Indonesia dan kemudian menekan Belanda untuk menghentikan perang melawan Indonesia dan dipaksa berunding. Nah, setelah berunding lebih dari 3 bulan dalam konferensi meja bundar, disepakatilah bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina itu tanggal 27 Desember 49 itu mengumumkan bahwa mereka mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Tapi dengan beberapa syarat. Nah, di antara syarat-syarat itu ada syarat yang disebut dengan klausul FINEC, Financial and Economic Agreement. Jadi kesepakatan di bidang keuangan dan ekonomi. Nah, sebenarnya ada kesepakatan lain secara politik, misalnya Indonesia harus berbentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, bukan negara kesatuan dan sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya banyak yang lain, tapi saya mau mensoroti kesepakatan FINEC-nya. Financial and Economic Agreement, ya, kesepakatan finansial, keuangan dan ekonomi. Nah, di situ disepakati setidaknya 5 hal ini. Pertama, bahwa pemerintah Republik yang diakui ini harus menjamin bahwa seluruh perusahaan yang dimiliki orang Belanda di Indonesia itu dijamin hak operasinya tanpa batas. Artinya tidak boleh dibatasi mereka dalam beroperasi. Ini perusahaan-perusahaan milik Belanda itu kan masih banyak ya waktu itu ya. Nah, mereka harus dijamin. Harus melakukan restorasi terhadap hak-hak legal dari pengusaha-pengusaha Belanda itu yang sebelumnya sudah mendapatkan izin dari pemerintah kolonial Belanda. Jadi tidak boleh dibatalkan izinnya secara sepihak. Jadi dilindungi banget pengusahanya gitu yang ada di dalam negeri. Nah, yang kedua, pemerintah Republik menjamin tidak akan melakukan nasionalisasi atas perusahaan Belanda kecuali dengan alasan yang sangat penting dan itu juga harus membayar kompensasi yang memadai. Jadi dilarang melakukan nasionalisasi. Dari awal Belanda sebenarnya sudah khawatir tentang nasionalisasi ini dan mereka kemudian di kesepakatan itu, di perjanjian meja bundar itu dibuat kesepakatan bahwa tidak boleh pemerintah Indonesia itu nanti menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Yang ketiga, perusahaan Belanda berjanji untuk berpartisipasi dalam ekonomi dengan menjalin kerjasama usaha dengan modal milik orang Indonesia. Jadi ini klausul yang ketiga ini cenderung menguntungkan kita ceritanya gitu ya, bahwa pengusaha Belanda bersedia bekerja sama dengan pemilik modal dalam negeri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, tapi sebenarnya sebagian besar isinya ini sebenarnya banyak merugikan kita ya, tapi disetujui juga oleh founding father kita waktu itu. Ya, yang penting dapat pengakuan kemerdekaan dulu kan. Nah, yang keempat, pemerintah Republik diharuskan untuk konsultasi kepada pemerintah Belanda dalam hal finansial dan kebijakan ekonomi dengan memperhatikan kepentingan Belanda. Bayangkan dia mengakui kemerdekaan kita, mengakui kebebasan kita, tetapi untuk urusan kebijakan ekonomi dan keuangan kita diwajibkan untuk berkonsultasi dengan pemerintah Belanda.
Itu isi perjanjian yang disepakati waktu itu. Dan ini dokumen resmi. Kemudian di sisi lain yang paling menyedihkan adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia harus membayar peninggalan utang dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Belanda. Jadi pemerintah kolonial itu maksudnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu ya, berhutang kepada pemerintah Belanda di Den Haag. Nah, itu kita diwajibkan untuk membayar seluruh utang pemerintah kolonial Hindia Belanda itu yang waktu itu nilainya mencapai 5,9 triliun gulden. Bayangkan besarnya. Ini angka ini pada masa itu sangat besar. Kapasitas fiskal kita waktu itu sangat jauh tidak mampu sebenarnya untuk membayar utang ini. Tapi kita sepakati juga yang penting merdeka dulu gitu. Yang penting diakui dulu merdeka. Nanti kita pikirkan uangnya. Mungkin gitu mikirnya dulu para wakil Indonesia di forum itu gitu ya. Nah, jadi meskipun diakui kemerdekaan kita sebenarnya secara ekonomi kita masih sangat diikat oleh Belanda melalui perjanjian ini. Nah, hasil konferensi inilah yang kemudian banyak mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia pada awal-awal tahun 50-an itu, teman-teman sekalian. Ya. Nah, kemudian setelah mendapat pengakuan kemerdekaan pada tahun 49, tentu sekarang kekuasaan penuh dalam mengelola kegiatan ekonomi itu ada di tangan pemerintah Republik Indonesia yang baru. Ya. Tetapi masalahnya adalah selain diberatkan oleh isi perjanjian yang tadi harus bayar utang dan sebagainya, Republik juga dihadapkan pada kondisi ekonomi yang sangat mengenaskan. Apa itu? Satu, infrastruktur banyak yang rusak karena kondisi perang yang tadi. Jadi rusak bahkan oleh Tentara Nasional Indonesia sendiri gitu. Ya. Kemudian sistem ketatanegaraan kita itu belum jelas karena salah satu isi perjanjian Meja Bundar juga adalah keharusan untuk membentuk negara serikat sehingga Undang-Undang Dasar 1945 dibuat tidak berlaku saat itu, berlakulah yang namanya Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 yang menjadikan Indonesia sebagai negara federal. Sehingga selain Republik Indonesia saat itu ada negara Pasundan, ada negara Sumatera, ada negara Indonesia Timur dan sebagainya. Ya, ini yang menyebabkan kemudian terjadi kerancuan dalam sistem ketatanegaraan kita, dalam struktur organisasi kenegaraan kita itu kacau. Di sisi lain konsolidasi lokal juga belum kuat gitu ya. Tidak semua elit lokal itu mendukung Republik dan sebagainya. Ya. Kapasitas manajerial penduduk juga sangat lemah dan lain-lain. Ya. Nah, di sisi lain juga terjadi instabilitas politik dalam sistem demokrasi parlementer. Tadi saya katakan, nah ini kita udah masuk pada fase kedua sebenarnya ya, yaitu fase demokrasi parlementer. Fase pertama kan perang kemerdekaan, fase kedua demokrasi parlementer. Nah, pada masa demokrasi parlementer ini teman-teman, kekuasaan pemerintahan itu bukan ada di tangan presiden, tapi ada di tangan Perdana Menteri. Presiden adalah kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri pertama saat itu adalah Sultan Syahrir, lalu kemudian berganti menjadi beberapa gitu ya, Juanda dan sebagainya gitu ya. Nah, karena instabilitas politik itu pemerintahan berubah sekali setahun, bahkan kurang. Belum genap setahun bekerja, disikat, diganti oleh parlemen. Karena dalam sistem parlementer yang menentukan pemerintah itu, komposisi pemerintah itu ditentukan oleh parlemen itu sendiri. DPR. Gitu. Nah, sehingga terjadi kekacauan. Jadi tidak ada kebijakan ekonomi yang bisa dijalankan dengan benar-benar lah gitu karena terjadi instabilitas tadi, dikit-dikit berubah pemerintahnya, dikit-dikit berubah dan sebagainya. Nah, tapi meski begitu pada masa ini ada sekitar 40% penerimaan negara itu didapat dari pajak perdagangan internasional dengan menerapkan bea cukai impor ekspor begitu ya. Nah, selebihnya dari mana? 60%-nya dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara. Nah, jadi itu yang terjadi pada saat itu, teman-teman. Ini terutama pada masa demokrasi parlementer. Nah, agak pendek sebenarnya pada fase parlementer itu hanya sampai tahun 55 gitu ya. Nah, waktu itu kemudian kita mengalami konflik lagi dengan Belanda pada pengakuan Irian Jaya yang sekarang Papua. Jadi waktu itu Belanda masih ingin menguasai Irian Jaya atau kalaupun dimerdekakan dia menjadi negara sendiri yang terpisah dengan Indonesia. Mereka keberatan, tidak mau sama sekali melepas Irian Jaya kepada Indonesia gitu ya.
Tapi Soekarno kemudian justru keras gitu di forum-forum internasional dan dimanapun gitu ya, keras. Ingin Irian Jaya itu masuk ke dalam Indonesia karena semua bekas wilayah Belanda, Hindia Belanda itu menjadi wilayah Indonesia. Itu keinginan Soekarno. Sehingga waktu itu kemudian Presiden Soekarno mengumumkan untuk membatalkan hasil perjanjian Meja Bundar. Nah, konsekuensinya apa? Kalau perjanjian Meja Bundar dibatalkan, maka pemerintah Republik Indonesia menolak untuk membayar sisa utang pemerintah kolonial yang tadi 5,9 triliun itu. Sebenarnya waktu itu sudah dibayarkan, mungkin sudah dibayarkan sekitar 30-40%. Nah, dengan dicabutnya perjanjian ini, maka pemerintah tidak mau melanjutkan pembayaran itu gitu. Nah, di sisi lain, pemerintah juga melakukan nasionalisasi terhadap seluruh perusahaan milik Belanda. Perusahaan milik pengusaha-pengusaha Belanda itu dinasionalisasi, diambil, ya tentu dibayarkan kompensasinya gitu ya, tetapi kemudian menjadi kekuasaannya dimiliki oleh negara, oleh republik. Nah itu. Nah setelah dilakukan nasionalisasi, pertanyaannya kemudian siapa yang akan memimpin perusahaan-perusahaan yang tadinya dikelola oleh para pengusaha-pengusaha terampil Belanda. Pengusaha terampil, pengusaha modern dari Eropa. Yang dilakukan Soekarno adalah menunjuk perwira-perwira militer untuk menjadi manajer-manajer di perusahaan-perusahaan itu. Inilah yang kemudian menjelaskan kenapa pada masa itu kita mengalami resesi ekonomi yang besar. Sebab apa? Di satu sisi, perwira-perwira militer yang ditunjuk itu tidak cakap, tidak memiliki kemampuan manajerial sama sekali, tidak pernah punya kemampuan berwirausaha gitu ya. Nah, tidak ada pengalamannya berwirausaha di satu sisi itu, di sisi lain ekonomi kita, pendapatan negara kita itu waktu itu masih bergantung pada perusahaan-perusahaan ini. Kan perusahaan yang dinasionalisasi ini lebih banyak sektor perkebunan, pertambangan dan sebagainya gitu. Ini dinasionalisasi semua, ya. Nah, tetapi kita nggak punya kapasitas kemampuan untuk mengelola itu. Ini yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi pada masa itu. Makanya pertumbuhan ekonomi minus-minus terus waktu itu. Pada waktu demokrasi terpimpin. Meskipun sebenarnya penyebabnya bukan hanya itu. Karena waktu itu kompleks sekali penyebabnya. Karena Soekarno menjadi semacam apa ya, semakin dekat dengan komunis dan gaya-gaya kepemimpinannya itu sangat terpengaruh oleh Mao Zedong, pemimpin Cina waktu itu gitu ya, yang juga komunis. Nah, sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem ekonomi terpusat, terkomando. Jadi seluruh aktivitas ekonomi itu dikomando secara terpusat oleh Soekarno. Ini yang menyebabkan pasar tidak bekerja secara sempurna. Ini yang menyebabkan kemudian transaksi ekonomi terganggu ya, yang pada gilirannya menyebabkan resesi ekonomi. Nah, itu yang terjadi pada fase ketiga ini sebenarnya, fase demokrasi terpimpin gitu ya. Nah, selain itu, pada masa Orde Lama ini ada debat yang sangat kuat waktu itu antara gagasan tentang melakukan penghematan uang negara dengan memperbanyak konsumsi negara. Nah, kenapa terjadi perdebatan tentang itu? Karena tentu dengan kondisi keuangan yang terbatas harusnya kita berhemat gitu kan, karena uangnya kan sedikit. Permasalahannya adalah kalau melakukan penghematan, kan penggerak ekonomi saat itu paling banyak adalah belanja pemerintah. Jadi kalau Anda ingat rumus rumus GDP, rumus PDB itu kan C plus G plus I plus NX. Jadi Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Konsumsi ditambah investasi, ditambah belanja pemerintah, ditambah ekspor neto. Nah, konsumsinya lemah kan, daya beli masyarakat rendah saat itu gitu ya. Investasi juga rendah karena kan sumber modal terbatas dari dalam negeri kan. Yang diharapkan untuk menggerakkan perekonomiannya aspek government spending itu, belanja pemerintah. Itu yang coba perdebatannya waktu itu di situ gitu. Satu sisi penghematan untuk memperbanyak konsumsi, untuk menggerakkan government spending, menggerakkan ekonomi dengan government spending itu, dengan belanja pemerintah itu ya, agar terjadi multiplier effect. Ya. Nah, ini perdebatan yang banyak berlaku waktu itu. Ya. Di sisi lain juga dengan kebijakan nasionalisasi itu kan setiap partai itu dan militer itu dapat jatah di perusahaan mana gitu. Nah,
Kalau negara melakukan penghematan itu banyak orang kehilangan sumber penghasilan juga. Jadi ini ada kepentingan yang sifatnya pragmatis juga waktu itu gitu ya, sehingga eh, setiap pemerintah berupaya melakukan penghematan itu selalu dijatuhkan gitu, diganti pemerintahannya, diganti kabinetnya. Nah, yang kemudian melahirkan demokrasi terpimpin ala Soekarno yang sangat sentralistik gitu ya. Nah, di sisi lain belanja pemerintah pada masa ini itu lebih banyak dilakukan di sekitar Pulau Jawa saja, terutama di sekitar Jakarta. Makanya pada masa ini eh, banyak dibangun monumen-monumen nasional seperti Monas dengan biaya yang sangat mahal, emas ditaruh di puncaknya berkilo-kilo gitu ya. Eh, Membangun Masjid Istiqlal, membangun stadion sepak bola Gelora Bung Karno, Istora Senayan Jakarta dan sebagainya. Itu semua dibangun teman-teman di saat kondisi ekonomi kita sedang sangat lemah begitu. Jadi tadi saya ceritakan terjadi resesi pada masa itu, tapi Soekarno malah banyak menghabiskan uang negara untuk membangun monumen-monumen seperti itu. Pernah ada yang bertanya, kenapa Anda membangun semua ini di saat rakyat Anda kelaparan? Jawaban Soekarno apa? Lapar bisa ditahan oleh rakyat saya. Tapi kalau rendahnya harga diri, itu menyebabkan bangsa Indonesia tidak dihargai oleh bangsa lain. Jadi membangun monumen-monumen itu tujuan Soekarno adalah untuk meningkatkan self-esteem, pride, kebanggaan, harga diri dari bangsa Indonesia di mata internasional. Nah, jadi kalau lapar-lapar itu nanti mereka lupa kalau melihat ada sesuatu yang megah katanya. Jadi itu yang dilakukan Soekarno pada saat itu. Nah, di samping itu pada masa ini juga pemerintah gencar melakukan belanja di bidang pendidikan untuk memberantas buta aksara. Dan secara dramatis, secara signifikan itu berhasil. Dibuktikan dengan data gitu ya, pada tahun 45 atau sebelum 45 itu hanya sekitar 8% dari rakyat Indonesia ini yang bisa membaca. Tapi pada tahun 60 itu sudah lebih dari 40% rakyat yang sudah mengenal huruf dan bisa membaca. Ini kan dalam 15 tahun capaiannya itu luar biasa tinggi gitu ya. Ini sangat sukses ini program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama. Semakin sukses lagi di era Orde Baru nanti ya. Nah, kemudian selain itu juga fokus belanja pemerintah waktu itu belanja di bidang militer. Sebab apa ya? Kita kan negara baru sangat mungkin diancam oleh kekuatan asing gitu ya. Nah, sehingga belanja militer diperkuat, terutama pada masa konfrontasi dengan Malaysia. Waktu itu kenapa terjadi konfrontasi dengan Malaysia, itu Soekarno tidak suka pembentukan negara federasi Malaysia gitu ya, karena wilayahnya kan salah satunya adalah wilayah Borneo bagian utara, Sabah Sarawak itu gitu ya. Soekarno menginginkan kalau Sabah Sarawak tidak bisa gabung dengan Republik Indonesia, paling tidak Sabah Sarawak menjadi negara sendiri yang tidak bergabung dengan Malaya. Karena dalam pikiran Soekarno waktu itu kalau Malaysia ini mencakup Sabah, Sarawak, apalagi juga Brunei Darussalam saat itu gitu ya, itu ada regional power yang berpotensi untuk menjadi pesaing Indonesia. Yang juga waktu itu dia di bawah pengaruh imperialisme Barat, di bawah pengaruh Inggris, karena kan kemerdekaan Malaysia itu diatur kayak diberikan gitu oleh Inggris, tidak seperti Indonesia yang kemerdekaannya didapat dengan berdarah-darah. Nah, jadi Soekarno mengkhawatirkan peran asing gitu dalam pengelolaan Malaysia, yang kalau dia terlalu besar negaranya itu bisa mengancam Indonesia juga, sehingga kebijakan konfrontasi dengan Malaysia itu diambil oleh Soekarno, dan itu menyedot banyak sekali anggaran negara yang waktu itu sebenarnya sumber pendapatannya sangat sedikit. Nah, jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini gitu ya. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.